Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amalia Pratika dengan NIM 1120136 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dengan dosen pengampu Ibu Uswatun Hasanah MSI. Nah, pada materi kali ini bertemakan tentang saatnya yang muda bicara sejarah. Dalam materi kali ini kita akan membahas tentang 5 bab. Apa saja itu? Mari kita bahas bersama-sama. 5 bab itu yaitu yang pertama peradilan masa Rasulullah, yang kedua peradilan masa Khulafaur Rasyidin, yang ketiga peradilan masa Bani Umayyah, yang keempat peradilan masa Bani Abbasiyah, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu peradilan masa Turki Utsmani. Baik, bab yang pertama yaitu peradilan masa Rasulullah. Berbicara tentang peradilan masa Rasulullah, tidak akan terlepas dari sejarah penetapan hukum yang berlangsung dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Nah, pada peradilan masa Rasulullah dibagi menjadi 2 fase. Fase yang pertama yaitu fase Makkiyah dan yang kedua fase Madaniyah. Kita menuju ke fase yang pertama terlebih dahulu. Fase yang pertama yaitu fase Makkiyah. Fase Makkiyah berlangsung selama 13 tahun, dimulai dari Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul sampai Nabi Muhammad hijrah. Pada fase ini, umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah, belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Pada fase ini, fokus penanaman akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Nah, pada fase Makkiyah ini, perundang-undangan, tata pemerintah, dan lain-lain belum terbentuk. Dan surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual atau amaliyah. Akan tetapi, banyak membahas persoalan doktrin, teologi, dan akidah. Doktrin, teologi, dan akidah. Yang kedua, yaitu fase Madaniyah. Pada fase Madaniyah berlangsung saat Nabi Muhammad hijrah sampai dengan wafat. Pada fase ini Islam sudah kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak, dan telah mempunyai tata pemerintahan sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Oleh karena itu, sehingga perlu adanya tasri dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu dari suatu bangsa dengan bangsa lain, mengatur hubungan atau kontak komunikasi dan interaksi mereka dengan kalangan non-muslim, baik di masa damai atau di masa perang. Pada fase ini di Madinah mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang pihutang, kepidanaan, dan lain-lain. Pada surat Madaniyah ini banyak memuat ayat hukum. Selanjutnya yaitu peran Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah dikaruniai sifat mashum, yaitu sifat yang terjaga dari segala dosa dan maksiat. Jadi beliau terjaga dari segala dosa dan maksiat, sehingga beliau memiliki peran yang sangat banyak. Peran Rasulullah yaitu sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai legislatif karena satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan dari ucapan maupun perbuatan Rasulullah SAW. Menjadi eksekutif karena pelaksanaan dalam penegakan hukum-hukum Allah SWT. Yudikatif yaitu menegakkan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat. Lanjut. Proses peradilan pada masa peradilan Rasulullah. Proses peradilannya berlangsung secara sederhana. Proses peradilan ini tidak terkesan tidak normal.
terkesan tidak normal. Akan tetapi, rukun-rukun al-qada telah terpenuhi, yaitu hakim, al-hakim, tergugat, dan penggugat. Pada peradilan ini, keputusan Rasulullah SAW sangat dihormati oleh semua pihak. Di sini, praktik wilayah al-misbah atau kasus kecurangan timbangan dan mazalim telah dipraktikkan Rasul. Rasul mempersilahkan mengambil harta Rasulullah bagi orang yang pernah hartanya diambil Rasulullah. Adanya pengawasan dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Allah SWT. Lanjut, yaitu peradilan masa Khulafaur Rasyidin. Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Masa peradilannya berbeda-beda. Kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Pada peradilan masa Abu Bakar As-Siddiq berlangsung selama 2 tahun. Pada masa ini, keadaan peradilan relatif sama dengan peradilan pada masa Rasulullah SAW. Jabatan hakim dipegang oleh khalifah dan baru sedikit perkara yang muncul. Yang kedua yaitu peradilan masa Umar bin Khattab. Masa ini berlangsung pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Kekuasaan Islam meluas, tugas pemerintah beragam. Pengangkatan qadhi awalnya oleh khalifah akhirnya dialihkan oleh gubernur. Pada masa ini, hakim memutuskan perkara dengan merujuk Al-Quran dan Sunnah. Pada masa Umar bin Khattab pula, Risalatul Qadha diterapkan, yaitu berisi prinsip atau pedoman beracara bagi hakim. Lanjut, pada masa Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, peradilan dilaksanakan di gedung khusus. Dalam pemilihan qadhi mengikuti langkah Umar bin Khattab dan bersandar pada Al-Quran. Pengangkatan nasib qadhi untuk membantu tugas hakim. Pada masa Utsman ini sudah adanya gaji untuk hakim dan stafnya. Gaji tersebut diambil dari Baitul Mal. Pada masa ini, pengangkatan pejabat administrasi peradilan dan menyempurnakan administrasinya. Sistem peradilan pada masa Utsman bin Affan masih melanjutkan sistem peradilan pada khalifah sebelumnya. Yang terakhir yaitu masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa ini, sistem peradilannya masih mengikuti langkah khalifah sebelumnya. Pada masa Ali juga menetapkan hukum selama di Madinah. Ali bin Abi Thalib menetapkan kriteria menjadi hakim dan memberikan bimbingan kepada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Kesimpulan dari peradilan masa Khulafaur Rasyidin yaitu proses peradilannya masih sederhana. Tempatnya di rumah hakim dan masjid. Belum dikenal khatib atau panitera yang mendampingi qadhi untuk mencatat berita acara atau membukukan setiap perkara yang diselesaikan. Yang selanjutnya adalah belum ada gedung khusus untuk peradilan hingga masa Utsman bin Affan. Gedung khusus itu baru muncul pada masa Utsman bin Affan. Nah, peradilannya sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kesejahteraan qadhi dirintis Abu Bakar. Gaji dari Baitul Mal. Umar melarang hakim menerima bingkisan apapun dari orang yang diperkara. Umar juga merintis rumah tahanan pertama di rumah Safwan ibnu Umayyah yang dibeli seharga 400 dirham. Peradilan selanjutnya yaitu peradilan masa Bani Umayyah. Kita bahas sekilas
tentang dinasti Umayyah. Nama dinasti Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul al-Syams yang merupakan kakek dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awal berdirinya dinasti Umayyah adalah ketika masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa itu, Muawiyah yang menjabat sebagai gubernur di Damaskus, yang juga masih kerabat Utsman, menuntut atas kematian Utsman bin Affan. Dari perselisihan tersebut, terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah yang terjadi di daerah yang bernama Siffin, sehingga perang tersebut dinamakan Perang Siffin. Kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi monarki beritatis atau kerajaan turun-temurun. Hubungan peradilan dengan penguasa. Ketika pemerintahan dinasti Umayyah berkuasa, sikap dan langkah politik yang ditempuh mengarah kepada ciri-ciri Arabisme. Organisasi negara Islam di bawah Ragim Umayyah tidak secara tegas memisahkan antara fungsi eksekutif dan fungsi legislatif. Dan posisi Qadhi lambat laun menjadi penting dan dipandang sebagai jabatan strategis dalam sistem pemerintahan Umayyah, yang menjadikan hakim sebagai pembentuk hukum yang berlaku terhadap orang Islam. Ciri peradilan Bani Umayyah yaitu yang pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijmanya. Yang kedua yaitu lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi penguasa. Yang ketiga, Khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim-hakim yang menyeleweng dari garis-garis yang telah ditentukan. Ciri yang terakhir yaitu putusan-putusan hakim belum lagi disusun dan dibukukan secara sempurna. Selanjutnya yaitu bentuk peradilan. Ada bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah yaitu Al-Qadha, Wilayat Az-Zalim, dan Wilayat Al-Hisbah. Al-Qadha, pada dasarnya hakim Bani Umayyah adalah figur-figur yang adil dan memiliki kemampuan untuk berijtihad sehingga para hakim tidak terikat dengan pendapat ulama. Para hakim bebas berijtihad dan memutuskan perkara sesuai kemampuannya. Hubungan antar hakim belum terbina, sehingga seorang hakim mengerahkan kemampuan sendiri dalam berijtihad pada masa menyelesaikan perkara. Nah, qadha sama dengan fatwa. Fatwa qadhi dipandang sebagai putusan dan menjadi hukum. Keputusan seorang qadhi tidak bisa dibatalkan oleh qadhi yang lain karena ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad. Sumber hukum Al-Quran, hadis, dan ijma sahabat. Sumber hukumnya dari Al-Quran, hadis, dan ijma sahabat. Hukum pada masa ini berkembang melalui sentuhan ijtihad hakim dan fuqaha. Muncul kesadaran untuk mencatat putusan hakim. Pertama oleh Hakim Salim bin Atas di Mesir pada masa Khalifah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Menyelesaikan perkara-perkara agama, misal wakaf, harta anak yatim, pernikahan wanita yang tidak memiliki wali, pengawasan baitul mal, dan lain-lain. Yang kedua ada bentuk peradilan Wilayat Az-Zalim. Wilayat Az-Zalim merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding. Di sini mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Dan juga mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh penguasa dan keluarganya. Pada Wilayat Az-Zalim ini merupakan institusi pengendali lebih tinggi dari pengadilan biasa. Dipelopori oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz.
Orang yang menyelesaikan disebut wali az-zalim, syaratnya keberanian yang luar biasa. Bentuk peradilan yang terakhir yaitu wilayat al-misbah. Pada wilayat al-misbah merupakan lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral. Di wilayat al-misbah mengawasi dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat, berbeda dengan wilayat az-zalim. Di wilayat az-zalim mengawasi dan memeriksa pelanggaran hakim dan keluarganya, sedangkan al-misbah itu yang dilakukan oleh rakyat, yang meliputi pelanggaran ringan yang tidak perlu proses pengadilan, hanya pelanggaran ringan, bukan berat. Pada wilayat al-misbah, lembaga keagamaan yang pada wilayat al-misbah ini lembaga keagamaan yang merupakan peradilan moral, berfungsi untuk menegakkan misi amar ma'ruf nahi mungkar. Tugasnya makin luas, yakni melakukan pengawasan bagi berlakunya peraturan umum dan ketentuan agama yang berkenaan dengan moral yang menyimpang. Lanjut yaitu peradilan masa Bani Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad. Didirikan oleh Abdullah As-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Dinasti Abbasiyah berkuasa setelah merebut dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayah kecuali Andalusia. Pada dinasti Abbasiyah ini dibagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama yaitu Abbasiyah I pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Abbasiyah II pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai 334 Hijriah atau 946 Masehi. Abbasiyah III pada tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Dan Abbasiyah IV pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 656 Hijriah atau 125 Masehi. Sistem pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah yakni yang pertama, para khalifah tetap dari keturunan Arab, namun menteri, panglima gubernur, dan para pegawai lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota, dan ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia pada pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah. Pada sistem pemerintahan ini, kebebasan berpikir sebagai HAM diakui sepenuhnya, dan para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Lanjut, yaitu bab yang terakhir, peradilan pada masa Turki Utsmani. Peradilan pada masa Turki Utsmani berlangsung kurang lebih selama 6 abad. Wilayahnya ketiga benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika. Jumlah pemimpinnya ada 36 sultan dan 1 khalifah, yaitu Abdul Majid kedua. Awalnya pada masa peradilan Turki Utsmani tidak menganut mazhab, kemudian menggunakan mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi hal fatwa dan peradilan. Berarti awalnya pada masa Turki Utsmani tidak menganut mazhab apapun, tidak menganut salah satu mazhab apapun, tapi pada akhirnya kemudian menggunakan mazhab Hanafi. Hukum Islam pada masa Turki Utsmani belum terkodifikasi dan tersistematisasi dengan sempurna. Produk perundangannya berhasil diundangkan di zaman Sulaiman
kanuni pada tahun 1520 sampai 1566 Masehi. Secara garis besar, hukum pada masa Turki Utsmani dibagi menjadi dua era, yaitu masa sebelum Tanzimat pada tahun 1300 sampai 1839 Masehi dan pasca Tanzimat pada tahun 1839 sampai 1924 Masehi. Bentuk peradilan sebelum Tanzimat ada 4, yaitu al-juz'iyat atau mahkamah rendah, al-istinaf atau mahkamah banding, al-tamyiz, al-ibram atau mahkamah tinggi, dan yang terakhir al-istinaf al-ulya atau mahkamah agung. Al-juz'iyat atau mahkamah rendah itu menyelesaikan perkara pidana dan perdata. Pada al-istinaf atau mahkamah banding meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Sedangkan pada mahkamah tinggi, mahkamah ini yang berwenang mencatat para kadi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Dan yang terakhir yaitu mahkamah agung berada langsung di bawah pengawasan sultan. Yang selanjutnya yaitu masa Tanzimat. Pelopor pembaruannya yakni Sultan Mahmud II pada abad ke-19. Kekuasaan yudikatif Sadrazam juga dialihkan kepada Syeikh al-Islam. Syeikh al-Islam diberikan wewenang untuk mengurusi permasalahan yang berkenaan dengan syariat Islam. Sedangkan hukum di luar syariat diatur oleh Dewan Perancang Hukum yang diadopsi dari Eropa berupa Al-Nizam Al-Qadha Al-Madani atau Undang-Undang Peradilan Perdata. Pada masa Tanzimat dibentuk Mahkamah Al-Nizamiyah yang terdiri atas Qadha Al-Madani atau peradilan perdata dan Qadha Syar'i atau peradilan agama. Pada masa ini penyingkiran Islam oleh pemerintah Turki salah satunya tercermin dari penghapusan kalimat agama negara Turki adalah Islam yang semula terdapat pada pasal 2 Konstitusi Negara. Lanjut yaitu pasca Tanzimat. Pada pasca Tanzimat, sumber hukum yang dipegang tidak hanya berbatas pada syariat Islam, tetapi diambil dari hukum barat atau Eropa. Pada masa ini, Mahkamah Al-Taif atau Qadha Al-Milli yaitu peradilan untuk suatu kelompok agama tertentu, sumbernya dari agama tersebut. Qadha Al-Kasuli yaitu peradilan untuk warga negara asing dengan sumber undang-undang orang asing tersebut. Yang selanjutnya yaitu Qadha Mahkamah Pidana, yaitu sumbernya dari undang-undang Eropa. Pada Majelis Al-Syar'i Al-Hukuk yaitu mengadili perkara perdata yang bersumber dari Majallah Al-Ahkam Al-Adiyah. Yang terakhir yaitu Majelis Al-Syar'i Al-Syarif, yaitu mengadili perkara khusus masalah keluarga yang bersumber dari fikih Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang peradilan pada masa Rasulullah sampai dengan masa Turki Utsmani. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.